Pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada, kembali saya Winata menjumpai Anda, dan kali ini dalam Bisnis Bali News kita akan sedikit kembali mengobrolkan, membicarakan tentang nasib ekonomi Bali khususnya terdampak COVID. Seberapa parahkah mungkin, dan ya selalu kita berusaha untuk mencari solusi lah kira-kira apa yang bisa dilakukan untuk menyelamatkan ekonomi Bali. Saya mewawancarai pengamat ekonomi dan juga guru besar Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Udayana, Prof. Rahmanto. Kita sapa langsung. Om Swastiastu, Prof. Om Swastiastu, Pak Win. Prof. Sehat ya? Hajang Saraswati. Tetap semangat ya, Prof ya. Prof, kalau ini bagaimana kondisi ekonomi kita, Prof? Ya, ini sudah berapa bulan ya? Memang sih dulu kita juga pernah angkat seberapa terpuruknya gitu. Kalau Prof lihat. Ya, kalau kita ngomong terpuruknya sih memang kalau kita bandingkan dengan kejadian-kejadian data-data secara historis, kita memang sekarang paling down. Kita pernah mengalami krisis ekonomi, baik akibat dampak eksternal, dampak global, maupun khusus yang kita lokal, misalnya pariwisata kita pernah terganggu karena erupsi Gunung Agung, yang itu yang khas kondisi regional kita di Bali. Memang saat ini kondisi kita dengan pertumbuhan ekonomi yang sudah minus ya? Mencapai negatif, kemudian indikator-indikator ekonomi yang lain semuanya tidak ada yang mengembirakan gitu ya. Jadi memang saat ini adalah yang terdalam. Tapi kita semua tentu berharap kita tidak sampai kolaps. Kemudian hal ini banyak memberikan pelajaran kepada kita mengenai pertama struktur ekonomi yang memang dari dulu sudah kita sering diskusikan, sering bahas, keseimbangan antara Bali Utara dan Selatan, keseimbangan antar sektor-sektor ekonomi. Itu memang yang kemudian katakanlah menjadikan kita untuk semakin sulit survive pada kondisi pukulan seperti sekarang. Jadi kalau saja misalnya antara utara selatan kita seimbang dari dulu, atau setidak-tidaknya jurangnya itu semakin sempit, jurang perbedaannya, mungkin kita tidak separah ini. Kalau saja misalnya antar sektor, misalnya kita primer, sekunder, tersier, jadi sektor pariwisata tidak terlalu dominan sekali. Artinya ibarat bangunan itu kalau penyangga kita seimbang, itu dia mungkin kita nggak segoyah seperti sekarang gitu ya. Jadi ini yang oke lah, kalau kita ngomong terpuruknya memang terpuruk, tetapi hendaknya lah kemudian ini memberikan hikmah bagi kita untuk berbenah. Betul. Berbenah dalam artian bukan berarti misalnya sektor pariwisata yang 20 tahun terakhir ini menjadi andalan kita terus kita abaikan, tidak. Tetapi bagaimana pariwisata yang kemudian dia adaptif terhadap kondisi. Misalnya kalau kondisi pandemi seperti ini, gimana health tourism kita kembangkan, kemudian jenis-jenis pariwisata yang lain yang itu tadi adaptif terhadap lingkungan gitu ya. Kemudian bersamaan dengan itu pariwisata kita kembangkan untuk menjadi alat bantu bagi sektor pertanian. Yang kalau dulu misalnya pariwisata kita buahnya import, dagingnya import, yang saat ini kita ngimport pun nggak bisa karena di negara lain juga sulit. Akhirnya menyulitkan pariwisata kita untuk bangkit. Pariwisata sendiri sulit. Nah, sekarang kalau kita misalnya sektor pertanian kita arahkan untuk dia bisa menyerap hasil-hasil pertanian yang memang sudah diinikan oleh Pergub belakangan, cuman kan karena baru di tataran regulasi, realisasinya belum bisa berjalan. Nah, ini yang kita harapkan sekarang di saat kita akan ke new normal ini, sekaligus kita memikirkan arah itu. Demikian juga industri kecil dan menengah kita. Prof, kalau begitu misalnya berarti tidak ada solusi lain yang bisa kita ditawarkan kepada kondisi seperti sekarang ini
selain kita harus memasuki new normal itu, beradaptasi, Prof ya. Iya. Kita nggak bisa lama-lama lagi menunggu. Nggak Karena bisa. kalau bisa kolaps kita nanti, Prof ya. Nah, bagaimana mengimplementasikan new normal dalam konteks ekonomi itu, Prof? Apa Ya. yang mesti dilakukan Bali yang harus pertama kali dilakukan? Ya, ini yang kita memang mesti benar-benar by design gitu ya. Mesti dengan kekompakan antara sektor swasta dalam hal ini pelaku usaha dengan masyarakat selaku konsumen dan pemerintah selaku pembina. Ambillah contoh, kita sepakat dalam banyak diskusi itu yang namanya ekonomi dan kesehatan harus berjalan seimbang. Kalau kita mengutamakan kesehatan saja, ekonomi tidak berjalan, kita nggak jadi kena penyakit karena virus, tetapi kita kena penyakit karena kelaparan. Kelaparan. Stres. Berjalannya seimbangnya itu bagaimana? Misalnya di kebutuhan primer, pasar tradisional. Pasar tradisional itu akan tetap bisa buka ketika dia kesehatan terjaga. Kan kita sekarang sudah penularannya kebanyakan di pasar-pasar tradisional. Iya, betul. Betul. Nah, kalau dia penularannya seperti itu, pasarnya tutup, ekonomi tidak bakalan jalan. Oke. Dan kesehatan memang sudah kena. Akhirnya kedua-duanya nggak jalan. Nggak jalan, ya. Ini yang harus dijaga adalah gimana pasar. Sebetulnya sudah banyak contoh, ambillah contoh di pasar tertentu yang semula dia di building. Kalau kita Iya, lihat iya. di luar negeri gitu, misalnya di lapangannya, lapangan parkirnya dipakai pasar dengan jarak tertentu, baik jarak antar pedagang maupun jarak antar konsumen. Mau nggak mau kita harus seperti itu sekarang supaya sama-sama jalan, ya, sama-sama jalan, bukan sama-sama tutup. Bukan sama-sama. Ini kan itu. Yang dengan demikian pemerintah mesti tegas dalam hal ini. Oh. Ketika pemerintah tegas, masyarakat harus nurut. Karena pemerintah itu pasti berpikir untuk kesehatan masyarakatnya. Pemerintah itu berpikir untuk akar ekonomi masyarakatnya jalan, yang untuk dengan demikian nanti pajak bisa masuk dan seterusnya, keuangan pemerintah, ekonomi pemerintah, expenditure pemerintah bisa jalan, Iya, bisa jalan. ekonomi masyarakat bisa jalan, dan masyarakatnya sehat. Iya, iya. Jadi ini nih yang kira-kira sekarang itu kita sudah merumuskan semua harus jalan, tetapi gimana di tataran implementasi kita masih lemah. Masih lemah. Masyarakat masih ada yang tanpa masker, yang sudah pasti itu nggak mau jaga jarak. Apalagi ada yang misalnya mindset, penyakit udah hilang. Ya, Dan kenyataannya grafik kita justru transmisi lokal ini yang semakin banyak. semakin banyak. Jadi gitu. kata kuncinya adalah kekompakan itu ya, Prof ya. Kekompakan, disiplin. Desain kekompakan berarti Ya. semua harus tegas gitu ya. Ya. Disiplin untuk Dan sekarang tidak waktunya lagi kita diskusi pemerintah seharusnya begini begitu, kita jangan ikuti, kenapa ngikuti pemerintah dan lain sebagainya, padahal pemerintahnya berpikir untuk rakyatnya. rakyatnya. Ini bukan kekompakan. Ya. Termasuk juga kemudian kalau kita bicara sisi lain, misalnya ini kembali ke sektor pariwisata misalnya. Pariwisata itu dari dulu kita sudah memang merencanakan one island management. One island management. Sekarang ini waktunya memang kita harus one island management. Kita jangan berbicara otonomi, kita boleh misalnya daerah kabupaten kota boleh semaunya yang menurut mereka baik, gimana nggak menurut provinsi dan lain sebagainya. Nggak waktunya kita berdebat seperti itu. Baik. Satukan pikiran untuk one island management. Kalau pariwisata misalnya kita coba dulu mulai dari Nusa Dua, ya sudah itu. Jangan misalnya Gianyar punya cara sendiri, kemudian Buleleng punya cara sendiri, Badung sendiri dan lain sebagainya. Jadi ini momentum yang paling tepat bagaimana one island management ini Ya, diimplementasikan gitu ya, Bro ya. Ya. Jangan lagi sekedar hanya wacana cerita akan gitu ya. Ya. Jadi semua pimpinan kabupaten kota dan provinsi ini harus bersatu. one island management untuk menyelaraskan kesehatan dan ekonomi. Bahkan menurut pengamatan saya, seharusnya kita
berusaha menjaga supaya misalnya masyarakat yang meninggal semakin sedikit. Akhirnya ini menjadi marketing bagi pariwisata bahwa kesehatan di Bali, pandemi di Bali tidak terlalu membahayakan. Ya, itu yang harus dilakukan. Tapi persoalannya kemudian perkembangan angka positif agak mengkhawatirkan ya semakin hari, Prof, ya, karena transmisi lokal ya, ada semacam itu. Jadi ini tantangan tersendiri lagi ya buat untuk buat ya. Prof, kalau kita lihat kemudian ada yang mengatakan konsumsi harus tingkatkan, kemudian belanja pemerintah harus dilakukan, proyek-proyek dilakukan. Nah, gimana solusi-solusi seperti itu, Prof? Apakah mungkin dilakukan dalam kondisi ini yang sulit karena kalau kita bilang proyek-proyek pemerintah harus ditingkatkan, proyek pemerintah itu dibiayai melalui APBD, APBN. Ya. APBD-nya sudah direlaksasi, direfocusing semua untuk kesehatan. Ini persoalannya kalau kita di daerah ya, provinsi maupun kabupaten kota. Tapi kalau di tingkat pusat itu masih ada skema yang secara cepat bisa dilakukan, misalnya menerbitkan surat utang negara dan lain sebagainya. Untuk menyediakan dana. Ini yang kita sulitnya di daerah, kita belum bisa melakukan itu. Ada secara teoritis, ada secara regulasi, misalnya obligasi daerah, tapi itu susah ya, belum pernah terlaksana. Yang dengan demikian market, misalnya kita sekarang Provinsi Bali misalnya menjual obligasi daerah. Yang beli siapa? Terus masyarakat juga tidak ada dana berlebih, apalagi untuk investasi, mereka untuk membiayai misalnya yang pengusaha operasional perusahaannya dan lain sebagainya juga mengalami kesulitan. Baik. Itu sulitnya kita. Kalau yang pariwisata, Prof, ini mau dibuka katanya 9 Juli ya, tapi masih saya nggak tahu pasti apa tidak. Prof, sepakat nggak ini segera dibuka pariwisata Bali ini untuk menggerakkan ekonomi? Segera dibuka untuk melakukan uji coba. Kenapa saya katakan begitu, bahwa ini mesti dilakukan uji coba. Seperti yang saya katakan, dan banyak teman-teman menyarankan untuk misalnya kita uji coba di kawasan Nusa Dua dulu. Relatif dia terkendali dari pintu masuk segala macam, kemudian dekat rumah sakit, di internal ada klinik, rumah sakit Udayana ada, airport dekat dan lain sebagainya. Jangan dulu kemudian kita bicara pemerataan. Kalau di Nusa Dua buka, yang Kuta nanti belum. Jangan dulu kita bicara seperti itu. Kenapa demikian? Sekali lagi untuk kesehatan. Kemudian yang kedua, untuk pasar juga. Kalau buka, misalnya taruhlah semua hotel di Bali buka, yang nginep siapa? Lah kalau hotel buka, okupansi rate di bawah 40%, mereka juga akan merugi. Tambah merugi mereka kalau buka. Jadi sebetulnya kalaupun kita pengen, ada yang berpendapat agar semua buka, agar semua bisa belajar untuk bangkit, itu sebetulnya nafsu yang lebih banyak daripada logika. Karena logika marketnya seperti itu. Yang datang ke Bali dengan syarat khusus ke Bali, tidak boleh tidak boleh rapid test saja, tetapi harus PCR 2,5 juta sampai 3 juta. Kemudian tiket pesawat yang karena mereka maksimum 50% terisi, dengan demikian tidak ada low cost carrier. Akhirnya datang ke Bali itu kalau dulu 5 juta biaya perjalanan, sekarang 10 sampai 15 juta. Siapa yang datang ke sini? Sementara pasar wisatawan kita misalnya, ambillah yang domestik kita mau belajar dulu. Mereka dulu untuk berwisata itu, pendapatan itu tadi, wisata itu kan kebutuhan tersier ya, mereka masih di tataran primer dulu, habis sama sekali nggak kerja dan pasar belum siap sebenarnya. Jadi, pasar belum siap, jadi kita jangan nafsu lah gitu loh ya. Gitu. Oke, sepakat dibuka tapi untuk uji coba gitu ya, Prof ya. Baik, terima kasih Prof karena waktu. Saya kira juga ada beberapa hal yang penting bisa menjadi catatan kita. Mungkin ya terpuruk, sudah memang sangat terpuruk, kita ada solusi mungkin kekompakan, kemudian bagaimana kita membangun solidaritas itu ya, untuk bagaimana pemerintah, swasta, dan masyarakat ini bersama-sama mencari solusi yang terbaik. Pariwisata bolehlah dibuka, tetapi terbatas. Dan ingat,
One Island Management ya Prof ya. Itu harus diimplementasikan dalam kondisi seperti ini untuk kita bersama-sama bisa keluar dari badai ini. Terima kasih sekali lagi Prof, dan terima kasih pemirsa Bali TV. Demikian bisnis Bali News kali ini, saya ucapkan terima kasih. Selalu saya akan tutup dengan semoga badai ini segera berlalu. Sampai jumpa di bisnis Bali News berikutnya.